sebagai tindak lanjut atau turunannya dari pemerintah pusat ya. Perbup nomor 27 tahun 2019 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Nah ini Pak, sudah jelas ya Pak ya, bahwa bapak-bapak ini hadir sebagai LPM itu sudah ada dasar hukumnya Pak. Bahwa bapak-bapak yang hadir di sini adalah mitra strategis pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan desanya. Sekarang fungsinya bagaimana? Fungsinya adalah baiklah Bapak Ibu sekalian, ya pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Pak Tulus ya dengan judul atau materi peran lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM desa dan kelurahan dalam pembangunan di desa Pak ya. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tadi LPM juga tidak hanya sebagai lembaga saja Pak ya, disampaikan Pak Sekdis, tapi juga harus mempunyai peran yang maksimal dalam rangka untuk mewujudkan desa yang mandiri sesuai dengan cita-cita dari desa tersebut. Baiklah, waktu dan tempat untuk Pak Tulus menyampaikan materi, kami persilakan. terima kasih Pak Kabid. Izin berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bapak-bapak semua ya. Bapak-bapak semua, langsung saja pada materi kali ini terkait peran bapak-bapak dalam merencanakan pembangunan yang ada di desa. Tadi sudah jelas yang disampaikan oleh Pak Sekdis, LPM itu bukan hanya sekedar SK setelah itu selesai ya. Cicing wae atau diem saja Pak. Tapi harus ada gerakan. Nah, saya ingin tahu dulu nih dari bapak-bapak semua. Apa sih LPM itu? Ada yang bisa jawab? Ya, selain itu betul kepanjangannya. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Apa? Mitra Kerja Desa. Ada lagi? Lembaga yang hanya diajak yang aja untuk merencanakan saja. Ada lagi? Yang sini belum. Apa Pak? LPM. Membantu kepala desa bila mana dikasih peran. Berarti kalau tidak dikasih peran ya diam saja. Bapak mangga. Jelas tuh ya. Jadi silakan Pak. Oke. Seperti ini ya. Oke. Oke, terima kasih. Dari mana Pak? Desa mana Pak? Kelurahan Lemah Mekar. Nah, yang terakhir jawaban yang mendekati benar ya. Nah, kita lihat di sini Bapak sekalian. Pak Ben izin geser. Terus lanjut. Nah, ini LPM adalah lembaga, organisasi atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintahan kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Nah, artinya sudah jelas bahwa LPM itu sebagai mitra strategis pemerintahan desa ataupun kelurahan dalam merencanakan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu apa saja sih Pak? Iya, yang pertama tahapannya itu apa? Pendataan ya. Pendataan, setelah selesai pendataan, kemudian perencanaan, setelah perencanaan, habis itu apa?
pelaksanaan. Setelah pelaksanaan apa Pak? Pertanggung jawaban. Nah, tahapan-tahapan itu kira-kira Bapak pernah ikut enggak atau menginisiasi gitu? Sebagai inisiatornya dalam perencanaan. Tidak ya. Dicuekin saja. Nah, satu hal yang penting, jadi peran LPM ini minimal harus ada koordinasi dan komunikasi dengan siapa? Kepala desa atau kepala kelurahan. Nah, bila mana itu tidak terjadi, saya rasa dalam perencanaan pembangunan peran LPM ini tidak dianggap, Pak. Betul nggak, Pak? Makanya dari itu sering-seringlah komunikasi dengan kepala desa. Yang sering digunakan itu di desa kayaknya BPD saja ya, dalam musyawarah itu. Nah, tapi peran LPM ini rata-rata dikesampingkan gitu. Nah, ini poin utamanya adalah komunikasi, Pak. Jadi komunikasi itu sangat penting. Apalagi kan LPM ini sangat artinya sangat dibutuhkan oleh pemerintahan desa dan masyarakat khususnya dalam merencanakan setiap usulan-usulan masyarakat. Nah, kemudian juga ini terkait regulasinya ya. Izin Pak Ben digeser. Nah, ini regulasinya, dasar hukum LPM nih Pak. Ini sejak 1980 itu sudah ada dasar hukumnya terkait LPM, tapi waktu itu bukan LPM namanya. Kepres 28 tahun 1980 tentang penyempurnaan dan peningkatan fungsi LSD menjadi LKMD. Pernah dengar LKMD, Pak? Lembaga Kemasyarakatan Masyarakat Desa. Kemudian juga tahun 2001 tentang LPMD. Sampai adanya UU Desa, Pak. Tahun 2000 berapa UU Desa tuh lahir? Tahun berapa, Pak? 2000 berapa? 2023. 2014 difungsikan lagi peran LPM itu lebih kuat lagi. Nah, sekarang kan ada perubahan itu. UU Desa itu yang jabatan kepala desa tambahan tuh, Pak. Nah, itu tuh. Nah, kemudian juga ada peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015. Nah, Bapak Ibu bapak-bapak semua, ibunya cuma satu, Bu Iin tuh di belakang dari DPMD. Nah, bapak-bapak semua, acuan bapak-bapak ini dalam bergerak peran LPM itu nih, Permendagri nomor 18 tahun 2018. Ini pernah dibaca tidak? Belum. Bentuknya juga belum tahu ya. Nah, ini nih acuan utamanya Bapak Ibu nih. Ya. Acuan utamanya adalah Permendagri nomor 18 tahun 2018. Kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten yang dikeluarkan yaitu Perbubnya, Pak. Sebagai tindak lanjut atau turunannya dari pemerintah pusat ya. Perbub nomor 27 tahun 2019 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan. Nah, ini Pak, sudah jelas ya Pak ya, bahwa bapak-bapak ini hadir sebagai LPM itu sudah ada dasar hukumnya Pak. Benar ya Pak ya? Sudah ada dasar hukumnya. Walaupun bapak-bapak di-SK-kan oleh siapa Pak? Bu. Kalau BPD kan di-SK-kan oleh siapa Pak? Bupati. Bedanya itu saja. Nah, tapi peran bapak ini sangatlah penting. Ini nih dasar hukumnya Pak. Sudah jelas tuh. Bahwa bapak-bapak yang hadir di sini adalah mitra strategis pemerintahan desa dalam merencanakan pembangunan desa. Nah, lanjut. Ini terkait tugas dan fungsinya ya. Tugas dan fungsinya di sini bisa dilihat bapak-bapak sekalian. Yang pertama adalah menyusun rencana pembangunan yang partisipatif. Maksudnya apa? Pembangunan partisipasi itu melibatkan semua elemen masyarakat, Pak. Jadi di desa itu harus inklusif, Pak. Tidak eksklusif. Yang diundang dalam perencanaan pembangunan yaitu itu saja gitu. Tapi harus semuanya, masyarakat semuanya ikuti melakukan musyawarah, ikut semuanya.
Jadi bukan hanya pamongnya saja, katakanlah begitu ya, yang diundang itu atau RT RW-nya saja. Semua masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan pembangunan. Itu tugas yang utama Pak, yang pertama ya. Kemudian adalah peran LPM itu menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat. Nah, masyarakat ini diajak oleh bapak-bapak sekalian untuk bisa bersama-sama untuk bisa bergotong royong dalam pembangunan di desa. Tugas yang terakhir adalah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Ini nih fungsi atau tugas yang terakhir tuh. Bisa melaksanakan tetapi juga bisa mengendalikan. Apa saja sih yang mesti kira-kira pembangunan itu dibangun atau tidak gitu. Itu peran LPM fungsinya itu. Nah, sampai saat ini saya ingin tahu LPM itu nggak ada honornya mungkin ya. Jadi ya kata desanya karena nggak ada honornya udah biarkan sajalah, yang penting pelengkap administrasi di desa. Nah itu kan. Non, kenapa Pak? Nah itu tuh. Jadi ya artinya proses-proses itulah yang kira-kira peran LPM ini sering dikesampingkan ya oleh pemerintahan desa. Padahal sudah jelas dasar hukumnya, fungsi dan perannya. Sekarang fungsinya bagaimana? Fungsinya adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan. Nah itu peran LPM. Pernah tidak bapak-bapak di sini menampung aspirasi dari masyarakat? Sering. Setelah itu disampaikan tidak? Nah, setelah disampaikan diterima tidak? Wassalam. Iya. Apa jare ya, mangga. Ya, tunggu, Pak. Ah. Hmm. Tinggi. Hmm. Ya, ya. Nah. Honornya, insentif ya Pak ya. 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 Tapi kalau LPM lebih tinggi ya padahal ya Pak ya. Ya, nanti sebagian masukan ya Pak ya. Siap, terima kasih. Nah, jadi tadi itu Pak. Kalau di Lemah Mekar pekerjaannya seperti itu. LPM itu sampai buat proposal untuk merencanakan pembangunan itu, tapi ya setelah itu ya abai saja gitu, tidak ada rasa terima kasih lah, katakanlah begitu ya Pak ya. Nah, wassalam. Selanjutnya adalah menanamkan dan memupuk rasa persatuan masyarakat. Nah, kadang-kadang setiap usulan ini masyarakat ini beda-beda ya Pak ya. Ada yang pingin ini, ada yang pingin itu, padahal di desa itu bukan hanya aspirasi masyarakat saja, tapi ada namanya anggaran prioritas dari pemerintah pusat gitu. Kadang-kadang di desa itu ya pingin seperti ini, orang lain, orang B pingin seperti itu. Tidak melihat bahwa ada porsi anggarannya masing-masing di desa itu, khususnya ya dari dana desa. Nah itu peran LPM, jangan sampai usulan masyarakat ini ditampung semua yang mengakibatkan porsi anggarannya itu semakin besar. Tapi harus melihat regulasi yang jelas antara prioritas
dan yang tidak juga prioritas. Nah, itu yang harus dipahami. Kemudian juga meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintahan desa. Nah, ini fungsi dari LPM. Jadi pelayanan itu bukan hanya katakanlah pamongnya saja gitu yang bisa melayani. Tapi terkait aspirasi juga peran-peran LPM ini sangat berpengaruh oleh masyarakat. Nah, maka dari itu di sini adanya pembinaan, adanya peningkatan kapasitas bisa mengulang peran LPM itu sejauh itu, sepenting itu gitu kan. Nah, selanjutnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Nah, tahu kan sumber daya manusia di desa masing-masing, saya rasa ketua-ketua LPM yang ada di sini bisa mengukur. Kadang-kadang di desa itu masyarakat pingin nerimanya saja gitu, tanpa melihat prosesnya, ya, tanpa melihat alurnya yang jelas itu seperti apa. Nah, yang terakhir adalah fungsi LPM menumbuh kembangkan gotong royong masyarakat. Ini yang poin pentingnya, Pak. Adanya gotong royong dari semua lapisan masyarakat. Ya, tidak pada pandang bulu, makanya ada pembangunan partisipatif itu seperti itu gitu. Semuanya ikut terlibat, semuanya ikut membantu dalam merencanakan pembangunan manusia, pembangunan desa. Jadi tidak ada istilahnya di desa itu eksklusif, Pak. Ya. Pemerintah desa eksklusif kepada orang-orangnya saja gitu. Orang-orang yang kontra tidak dilibatkan. Itu tidak boleh tuh, Pak. Orang yang kontra, orang yang pro-nya juga semua ikut dilibatkan karena dia sudah menjadi bagian dari pemerintahan desa. Nah, ini Pak yang harus dijadikan catatan oleh bapak-bapak sekalian. Tugas dan fungsi LPM. Paham sampai ini? Kita lanjut dulu ya. Lanjut Pak Ben. Nah, ini kewajiban LPM. Saya rasa poin utamanya adalah menampung atau menyerap semua aspirasi dari masyarakat. Itu poin pentingnya Pak, LPM. Jadi jangan sampai di desa atau Bapak Ibu sebagai perannya hanya sebagai sebatas pelengkap administrasi SK. Itu silakan nanti ditanyakan kepada pemerintah desa. Tugas saya itu seperti ini loh. Bukan hanya sebagai pelengkap administrasi yang ada di SK-kan oleh kepala desa. Kemudian juga membuat rencana melestarikan dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan partisipatif. Tadi itu yang di Lemah Mekar saya rasa sudah jelas ya. Pak Ketua LPM ini sampai membuat proposal sedemikian rupa. Bahkan sampai dibawa ke Musrembang Kabupaten itu ya Pak Ketua ya. Nah, ini jadi peran-peran seperti ini harus diikuti oleh bapak-bapak yang ada di desa. Bukan hanya di kelurahan, kalau di kelurahan memang jelas dengan kotanya ya, dengan pemerintahnya, kabupatennya. Tapi di desa juga harus bisa mengikuti. Artinya tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdis, bahwa peran LPM itu sangat penting bukan hanya pelengkap administrasinya saja. Kemudian juga yang terakhir menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa atau kepada kelurahan, kepala kelurahan. Itu hasilnya. Ketika musyawarah ini berjalan, kemudian hasilnya itu disampaikan kepada kepala desa. Jadi bukan hanya sebatas usulan kemudian selesai gitu. Tapi harus merencanakan, harus juga menyampaikan hasil-hasil yang dimusyawarahkan oleh masyarakat secara umum ya. Nah, ini yang kewajiban sebagai LPM. Selanjutnya Pak Ben. Nah, ciri-ciri lembaga pemasyarakatan yang ada di desa. Nah, ciri-cirinya ya, dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintahan desa. Betul ya Pak ya? Ciri-ciri Bapak nih, peran LPM nih. Kemudian juga, nah ini bermitranya ini belum. Ya, bermitra dengan pemerintah desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi masyarakat. Belum ya, bermitranya. Belum semuanya mungkin ya, beberapa sudah ya. Nah, tapi kalau tadi dibentuk atas prasarana sudah jelas ya Pak ya. Nah, kemudian juga berfungsi untuk membantu pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Ini juga belum kepada ciri-ciri Bapak yang hadir di sini. Nah, tapi yang paling mendasar bahwa ini adalah ciri-ciri dari
LPM. Betul bahwa Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian ini diprakarsai oleh masyarakat desa. Kemudian juga betul bahwa Bapak-bapak yang ada di sini adalah mitra dari pemerintahan desa. Kemudian juga betul bahwa Bapak-bapak adalah membantu pemerintahan desa dalam melaksanakan perencanaan pembangunan yang ada di desa. Selanjutnya, nah ini struktur LPM. Nah jelas apa di sini ya. Ini strukturnya. Ada ketua, kemudian di samping kanan itu kepala desa, kirinya adalah BPD-nya. Artinya bapak-bapak sekali ini sebenarnya adalah sejajar dengan siapa? BPD dan kepala desa, ya, sejajar. Kalau ruangannya ada nggak Pak di? Nggak ada ya. Nah, jadi ya nanti itu bisa dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten ya. Nah, selanjutnya di sini lihat Bapak Ibu sekalian, ada ketua, ada sekretaris dan juga bendahara. Ada ya, kalau struktur ini mah ada ya Nah, kenapa? Iya, termasuk anggota juga sudah lengkap. Nah, saya rasa kalau ini mah sudah paham semua ya. Cuman perannya ini yang belum difungsikan ya. Nah ini, tapi nggak apa-apa, kita bahas ulang lagi Pak. Siapa tahu nanti bapak-bapak yang ada di sini ini lupa gitu terkait peran LPM dan strukturnya. Nah kemudian di sini ada seksi-seksinya ya. Bagian humas siapa gitu. Nah ini semuanya juga sebenarnya ada tugasnya Pak. Nah, punten Pak Ben, lanjut Pak Ben. Nah, di sini ada seksi humas, tugasnya apa saja? Pak jelas Pak. Kemudian seksi pembelaan hukum. Nah contoh seksi humas, bidang surat menyurat berkoordinasi dengan pengurus LPM. Nah kemudian berkoordinasi dengan lembaga desa. Itu jelas Pak. Jadi bagian dari humas yang ada di struktur LPM. Jadi benar-benar difungsikan. Nah kemudian juga ada di sini struktur organisasi, seksi organisasinya. LPM bersama lembaga kemasyarakatan desa merencanakan pembangunan wilayah. Nah, LPM bersama kepala desa mengevaluasi pelaksanaannya. Nah, ini bagian dari seksi organisasi. Tuh. Jadi ada perannya masing-masing setiap anggotanya bapak-bapak tuh. Ya, jadi bukan hanya ketuanya saja. Tapi susah ya, sulit kalau ketuanya saja tidak dianggap apalagi bawahannya ya Pak ya. Nah, enggak apa-apa. Kemudian juga seksi pembelaan hukum mengadvokasi masyarakat di wilayah desa yang mengalami pelanggaran hukum. Nah, kemudian juga melakukan penyuluhan sadar hukum kepada masyarakat. Ini bagian dari anggota atau seksi pembelaan hukum. Nah, kemudian ada seksi pembangunan. Nah, tugasnya nih melakukan pengawalan terhadap program pembangunan yang diajukan oleh RT ataupun RW. Kemudian juga berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan desa lain yang menyangkut pembangunan wilayah desa serta pemutakhiran data dan fakta pembangunan. Ini dari setiap seksi-seksi atau setiap anggota-anggota Bapak. Tugas saya itu seperti itu. Ada tidak Pak? Di desa Bapak atau di kelurahan Bapak nih anggotanya yang ya strukturnya seperti ini gitu. Ada yang ada yang nggak ada ya Pak ya. Setiap seksi ini biasanya ada berapa anggota Pak? 16 ya. Oh gitu. Oh, lengkap ya Pak ya. Nah jadi itu. Lanjut Pak Ben. Nah di sini juga lanjut ada lagi Pak. Ada seksi olahraga, kesehatan benar tuh. Ada seksi pendidikan tuh Pak. Seksi pendidikan ini kaitannya dengan pelatihan Pak. Apa saja tuh? Melakukan pendidikan dan pelatihan terhadap orang yang buta huruf. Ini bagian dari seksi pendidikan. Kemudian juga mengadakan workshop. Workshop itu kayak semacam pelatihan tuh Pak. Pembinaan tuh Pak. Yang dibutuhkan oleh masyarakat desa. Nah, seksi kerohanian ada juga tuh Pak. Diklat imam, sampai diklat imam. Nah kemudian juga mengupayakan subsidi bagi tenaga honorer di MI atau TPA.
Yang terakhir adalah seksi pemberdayaan kerukunan keluarga. Nah, pemberdayaan ekonomi kepada kader-kader PKK di tingkat RT dan RW. Lanjut, Ben. Nah, jadi tadi ya Pak ya. Tadi itu adalah bagian dari tugas-tugas anggota Bapak. Nah, yang belum ada, tolong dibuat strukturnya, kemudian juga dibuatkan seksi-seksinya masing-masing tiap anggota. Jadi bukan hanya ketua, kemudian langsung anggota, tapi ada bagian-bagiannya. Nah, ini yang belum, tolong dibuat segera ya. Dan itu nanti dibikin tuh, kayak semacam spanduknya tuh Pak, SOTK-nya tuh, ditempelkan di desa. Bahwa ini adalah jelas. Nah, duitnya dari mana? Bisa minta langsung kepada kepala desa. Rata-rata swadaya gitu ya. Nah iya makanya tadi ya, bahwa ini kadang-kadang berat tugas LPM ini ya. Oke lanjut. Nah bagaimana terkait langkah-langkah untuk menjaring aspirasi masyarakat. Nah tadi bahwa di pemerintah pusat itu bukan hanya program-program yang diusulkan oleh masyarakat saja, tetapi ada namanya program-program prioritas. Nah, di sini bagaimana cara menampungnya nih Pak? Ini strateginya ya. Nah, asas persamaan, artinya persamaan itu setiap orang memiliki pemikiran yang sama bahwa si A dan si B ini ingin melakukan pembangunan seperti itu gitu. Jadi harus disesuaikan dengan keinginan kelompok yang besar dulu, jangan kelompok kepentingan pribadi. Intinya seperti itu ya Pak ya. Jadi persamaan itulah yang paling penting dalam merencanakan atau mengusulkan aspirasi dari masyarakat. Kemudian juga asas peran serta. Nah, peran serta ya semua orang harus melibatkan diri sendiri secara penuh. Nah, tadi yang saya sampaikan di awal bahwa di desa itu dalam perencanaan pembangunan tidak bisa eksklusif. Ini ya Pak yang harus diingat. Tapi harus inklusif, semua terbuka. Masyarakat umum secara umum itu boleh mengikuti. Nah, kemudian juga asas demokratis. Demokratis itu apa sih Pak? Demokratis itu apa? Ya tadi semua ini bisa mengusulkan ya Pak ya. Tapi usulan-usulan yang disampaikan oleh masyarakat ini memang harus ditampung terlebih dahulu antara usulan yang prioritas dan usulan yang kira-kira tidak prioritas gitu. Tadi usulan prioritas mah sudah jelas, yaitu yang harus dipatok. Jangan sampai usulan yang prioritas itu dilewatkan gitu. Malah usulkan usulan yang kira-kira bukan prioritas. Itu. Nah, lanjut, Ben. Nah, ini pengertian perencanaan pembangunan, yaitu adalah tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD, Pak. Kemudian unsur masyarakat secara partisipatif guna pembangunan. Ini sama seperti di awal ya. Jadi perencanaan pembangunan itu harus ada partisipatif dari seluruh elemen masyarakat. Nah, ini sesuai Permendagri nomor 14 tahun 2014. Ini ya, ini sebagai catatan bapak-bapak semua. Lanjut, Ben. Nah, adapun tujuannya, pedoman penyusunan rancangan RPJM Desa dan RKPDes. Bapak-bapak sekalian, kalau RPJMDes itu jangka waktunya berapa tahun Pak? Berapa? 6 tahun ya, dari 6 tahun sekarang berubah ke 8. Makanya ada review ulang tuh yang di desa. Review ulang, kalau tidak review ulang di pemerintah desanya, tidak melakukan musyawarah ya berarti tidak menerima tambahan 2 tahun. Makanya harus diingatkan bila mana di desa belum ada review RPJMDes. RPJMDes yang sudah berjalan kan cuma 6 tahun. Karena ada perubahan UU desa, maka ada tambahan 2 tahun. Nah, otomatis dengan tambahan itu harus ada review ulang. Nah, review ulang ini ditambahkan menjadi 2 tahun. Nah, rumusan RPJMDes ini kemudian dimasukkan ke dalam apa? RKPDes yang jangka waktunya berapa tahun Pak? 1 tahun
sampai diketok di mana? Di APBDes. Nah itu, jadi di masyarakat itu tolong dipahami betul bahwa proses-prosesnya itu seperti itu. Jadi masyarakat itu mengusulkan tidak sekonyong-konyongnya setiap usulan itu ditampung kemudian dilaksanakan, tidak. Harus ada prosedurnya dulu, RKPD sampai diketok APBD. Kalau tidak dianggarkan di APBD gimana? Boleh tidak? Tidak boleh. Karena aturannya seperti itu, aturan bakunya itu, ya. Jadi kadang-kadang di masyarakat ini walaupun tidak dianggarkan di di APBD itu ya mau saja gitu, diusulkan saja. Nah, proses-proses itulah adalah bagian dari peran-peran Bapak-bapak sekalian. Nah, kemudian juga memperkuat hak dan kewenangan serta mengoptimalkan sumber-sumber kekayaan desa. Nah, saya rasa di desa itu banyak ya sumber kekayaannya ya. Kekayaan alam ya, baik itu pertanian, kemudian juga apalagi di Indramayu ada namanya pohon mangga itu didaya gunakan, dimanfaatkan secara betul, kemudian juga bisa dimasukkan ke dalam dilibatkan dalam badan usaha milik desa itu. Nah, badan usaha milik desa ini kalau misalkan jalan dengan benar, saya rasa bisa mendapatkan PAD kepada siapa? Pada desa. Tapi rata-rata sama. Bukan hanya bapak-bapak sekalian, BUMDes juga kadang-kadang hanya administrasinya saja, Pak. Ya. Jadi tidak masuk ke dalam perencanaan yang jelas gitu. Usahanya seperti apa, hanya pelengkap saja. Itu yang saya rasa diketahui khususnya di Indramayu ya. Tapi yang bagus juga banyak sih BUMDes yang berjalan gitu dengan baik gitu. Usahanya jelas sehingga bisa mendapatkan PAD di desa. Kayak di Gabus Wetan tuh, Pak. Di Gabus Wetan di desa Kedung Dawa itu BUMDesnya jualan pupuk sampai mendapatkan PAD desa itu gede, besar gitu. Yang kemarin juara lomba BUMDes di Indramayu tingkat pertama, juara pertamanya adalah dari desa Kedung Dawa gitu. BUMDesnya jalan. Nah, kemudian juga mencerminkan keberpihakan negara terhadap hak-hak desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya rasa jelas ya. Maksudnya di sini adalah pemerintahan desa ya. Harus penting memperlihatkan kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan kelompoknya masing-masing. Lanjut Pak Ben. Nah ini dokumen perencanaan desa nih, RPJMDes tuh. Yang tadi saya sampaikan tuh ya Pak ya, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 8 tahun. Nah ini tadi perubahan UU-nya tuh Pak, sekarang UU nomor 3 tahun 2024. Yang penambahan masa jabatan kepala desa tuh Pak, dari 6 menjadi 8 ya. Kemudian RKPDes, ini adalah penjabaran dari RPJMDes. Jangka waktunya hanya 1 tahun. Ini harus betul-betul dipahami oleh Bapak-bapak LPM nih ya. Jangan sampai tidak tahu proses-proses seperti ini. Lanjut Pak. Nah ini jenis-jenis perencanaan desa. Nah ada visi misinya, kemudian juga ada produk hukumnya. Produk hukumnya itu ya kayak Perdes Pak. Produk hukumnya itu ya. Jadi RPJMDes juga harus mengeluarkan Perdes juga. Kemudian juga RKPDes juga ada Perdesnya juga. Jadi setiap RPJMDes dan setiap RKPDes ini mengeluarkan peraturan desa. Itu produk hukumnya. Produk hukum dari perencanaan pembangunan desa. Di situ jelas di RPJMDes itu ada visi misi Kades, tapi itu jangka waktunya tadi untuk 8 tahun. Kalau rincian dari RPJMDes itu adalah RKPDes ya. Nah, lanjut Pepen. Nah, siklusnya seperti ini, Pak. Siklusnya langsung ke itunya aja Pak Pepen. Nah, ini siklusnya seperti ini, Pak. Nah, siklus perencanaan pembangunan desa, RPJMDes, kemudian RKPDes, APBDes. Nah, kalau Januari itu adalah pelaksanaan dan pengawasan, Januari Desember. Nah, kemudian juga kalau Oktober dan Desember itu sudah masuk ke dalam APBDes ya. Nah,
Kalau pencairan berapa tahap Pak pencairan sekarang? Ah? Enggak tahu ya. Nah itu ya. Bokat baru pencairannya baik kah? Nah, kemudian juga di sini ada laporan pertanggungjawaban RKPDes dan APBDes yaitu Juli dan apa tuh? Januari ya. Itu siklusnya, Pak. Jadi ini siklus yang mesti dipahami oleh Bapak-bapak sekalian terkait perencanaan dan pembangunan yang ada di desa. Nah, siklus-siklus ini yang menjadi patokan Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak sekalian, kapan sih RKPDes, kapan sih APBDes diketok? Paling telat itu APBDes itu tanggal 31 Desember. Setelah itu tidak boleh tuh Pak. Tapi kadang-kadang di desa ini melebihi 31 Desember juga ada APBDes-nya yang belum diketok itu, belum dibuat gitu Pak. Padahal itu sebagai dasar atau payung hukumnya ketika nanti proses anggaran tahun berikutnya ya. Lanjut, Ben. Nah ini nih, bagan alur penyusunan RPJMDes melalui pengkajian keadaan desa. Nah, ada pengelolaan kelompok masalah, kemudian pemerintahan peringkat masalah, serta bagaimana melakukan tindakannya, Pak ya. Jadi ini bagan-bagan ini sangat penting bila mana di desa itu berjalan dengan baik dan benar. Tapi kadang-kadang di desa itu ya siklus itu hanya itu saja gitu Pak. RPJMDes, kemudian turunnya RKPDes sampai menentukan kepada APBDes. Jadi sebenarnya aturan-aturan kita itu lengkap Pak, pemerintah itu lengkap. Tapi kadang-kadang ya tadi di desa itu pengawasannya itu kan kurang ya. Kurang artinya sehingga dari aturan yang sudah lengkap itu ya abai gitu Pak. Lanjut Pak Ben. Nah ini nih daftar formulir penyusunan RPJMDes. Pernah lihat belum Pak? Formulir seperti ini Pak? Belum ya Pak ya. Nah ini ya. Nanti seperti ini. Ini pembentukan tim RPJMDes. SK-nya siapa? Kepala desa. Nah kemudian juga penyeleras arah kebijakan perencanaan pembangunan. Ada juga pengkajian keadaan desa tuh Pak. Nah ini tahapan kegiatan daftar sumber daya alamnya, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan potensinya juga macam-macam Pak. Jadi ini terkait penyusunan formulir RPJMDes sampai kepada penetapan RPJMDes. Nah artinya itu merupakan draft peraturan desa tentang RPJMDes. Jadi RKPDes itu ada peraturan desanya sampai RPJMDes juga ada peraturan desanya. Itu adalah produk hukumnya dari desa. Apa ya? Lanjut. Nah ini terkait penyusunan RKPDes. Nah jelas siapa ya? Kalau RKPDes ini bagian dari penjabaran dari mana Pak? RPJMDes. Itu sudah jelas siapa ya? Kemudian juga RKPDes mulai disusun oleh pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan. Itu mulainya Pak. Dari bulan Juli RKPDes. Nah RKPDes ditetapkan dengan peraturan desa paling lambat akhir bulan September. Tapi kadang-kadang juga ada juga sih yang melebihi bulan Desember. Bahkan sampai akhir Desember juga ada. Nah RKPDes menjadi dasar penetapan APBDes. Jadi prosesnya itu seperti itu ya Pak ya. Nah RKPDes sampai kepada APBDes ini produk hukum terakhir di pemerintahan desa. Nah lanjut. Nah ini tahapan penyusunan. Tahapan penyusunan RKPDes, penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui jelas musyawarah. Kemudian ada tim penyusun RKPDes. Selanjutnya juga ada rancangan juga tim penyusun rancangan RKPDes sampai pengajuan daftar usulan RKPDes sehingga menjadi APBDes. Itu ada timnya Pak. Ada timnya masing-masing dalam perumusan RKPDes di desa. Jadi tidak langsung tim RKPDes itu mengusulkan, tapi harus ada perumusan dulu terlebih dahulu. Lanjut Pak Ben. Nah ini nih BPD, Kades, tim. Nah kalau BPD itu Musdes RKPDes, musyawarah desa. Nah Kades melakukan pembentukan tim penyusun RKPDes. Nah, kalau tim ini pencermatan ulang RPJMDes. Nah, jadi jelas Pak di sini Pak. Bisa dilihat Pak. Nah,
BPD fungsinya adalah untuk melakukan Musdes RKPdes ya. Paling lambat Juni. Kalau Kades tugasnya adalah untuk membentuk atau menyusun tim RKPD. Nah, si tim ini adalah mencermati ulang RPJMdes kemudian masuk ke dalam RKPdes itu, Pak. Jadi ini tugas-tugasnya tuh, Pak. Ya, bisa dipahami ya, Pak ya. Nah, lanjut. Nah, ini nih. Apalagi tim itu mencermati pagu indikatif desa dan penyelesaian program masuk desa. Nah, kemudian juga tim juga menyusun rancangan RKPdes. Nah, kalau Kades hanya tugasnya untuk melakukan musrembang pembahasan RKPdes, kemudian menetapkan RKPdes sehingga menjadikan pengajuan draft RKPdes ke dalam APBdes. Nah, ini ya. Jadi pola-polanya itu seperti ini, Pak. Lanjut Pak Ben. Nah, ini penyusunan perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah. Ya. Jadi setiap usulan itu mesti ada musyawarah. Nah, musyawarah desa ini diinisiatori oleh siapa, Pak? BPD. Nah, musyawarah ini diinisiatori oleh BPD. Tapi tidak lupa juga dengan ada peran LPM di situ, Pak ya. Jadi tadi struktur organisasinya BPD LPM itu setingkat kan dengan BPD sama kepala desa kan. Hanya saja tadi yang paling dominan di desa itu si badan pemusyawaratan desa LPM dikesampingkan gitu. Padahal porsinya itu sama. Sehingga kenapa bisa sama? Yaitu dasar hukumnya tadi sudah jelas tuh. Acuannya itu nomor berapa tadi tuh, Pak? Permendagri nomor berapa, Pak? Nomor 18 tahun 2018. Nah, itu sebagai acuan tetapnya tuh, Pak. Bapak-bapak sebagai yang ada di sini tuh. Nah, ini saya rasa ini sudah jelas bagaimana perencanaan pembangunan desa melalui musyawarah. Ini kerjaannya BPD ya, Pak ya. Mencermati ulang dokumen RPJMdes, menyepakati pencermatan ulang dokumen RPJMdes dan lain-lain. Tapi peran-peran LPM juga ada di sini, Pak. Nah, peran-peran LPM juga. Lanjut, Pak Ben. Nah, ini kalau tim penyusun RKPdes paling sedikit 7 dan paling banyak 11 orang ya. Siapa saja tim penyusunnya? Kepala desa selaku sebagai apa? Pembina, sekretaris. Nah, ketua lembaga pemasyarakatan masyarakat desa tuh selaku sekretaris juga, Pak. LPM nih, Pak, sebagai sekretaris dalam penentuan RKPD. Kemudian juga anggota berasal dari perangkat desa. Jadi jelas nih, Pak, Bapak fungsinya di sini, Pak. Dalam RKPdes. Jadi sebagai ketua LPM-nya itu sebagai sekretaris. Ya. Kalau kepala desa itu sebagai apa? Pembina, ya. Kalau sekdesnya itu selaku ketua, tapi kalau LPM ini sebagai siapa? Sekretaris. Pernah diajak, Pak? Iya, belum nih. Belum. Iya ya. Nah, ini dilema ya, Pak ya. Jadi dilema di LPM. Nah, mudah-mudahan nanti didengar sehingga fungsi dan peran LPM ini sangat bermanfaat bagi pemerintah desa. BPD ya yang terutama dipakai. Ini prosedurnya memang seperti ini, Pak. Nanti tolong disampaikan kepada pemerintah desanya. Artinya Bapak ketika tidak dianggap juga tolong disampaikan saja, Pak, bahwa peran Bapak ini sangat penting dalam penentuan perencanaan pembangunan desa. Karena ini sudah jelas nih, Pak. Nggih, mangga. Kalau disampaikan langsung oleh LPM saya rasa tidak itu ya, Pak ya. Enggak nyambung ya. Nah, gimana Pak Kabid? Bisa ya. Nanti karena sebenarnya dengan adanya pembinaan ini ya, Bapak-bapak sekalian, itu sebagai peringatan sebenarnya untuk desa dengan adanya BIMTEK ini, Pak. Bahwa peran LPM itu ada gitu loh di desa. Cuman tadi kadang-kadang di pemerintahan desa itu khususnya kepala desa ya orangnya rembuh, Pak. Di desa itu sebenarnya banyak kader-kader.
Salah satunya pernah dengar dengan kader KPM, pernah dengar nggak Pak? Kader pembangunan manusia itu terkait stunting. Itu SK-nya jelas. Kemudian juga perbubnya jelas. Tapi ya kadang-kadang tidak dianggap juga. Sama Pak. Jadi dengan adanya pembinaan ini, mudah-mudahan pemerintah desa, khususnya Kuwu, bisa mengetahui bahwa peran sentral LPM itu sangat penting dalam perencanaan pembangunan di desa. Nah, lain-lain insya Allah nanti mudah-mudahan dari dinas, di sini masih ada Pak Kabid, di belakang juga masih ada Pak Sekdis. Insya Allah mudah-mudahan ditindaklanjutin Pak terkait peran pentingnya LPM. Jadi sebenarnya ini ya Pak ya, kita balik ke sini lagi ya. Prosesnya sebenarnya jelas bahwa fungsi LPM ini di sini tuh. RKPDes juga ada tuh peran LPM tuh. Nah, lanjut Pak Ren. Nah, kemudian juga rancangan RKPDes berpedoman kepada hasil kesepakatan musyawarah desa. Nah, jadi kalau tidak dimusyawarahkan dalam RKPDes berarti tidak usah dimasukkan Pak, usulan-usulannya tuh Pak. Kemudian juga menjaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD, kemudian juga hasil pencermatan dokumen RPJMDes sampai hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak-pihak ketiga. Nah, jadi rancangan ini sebagai proses di mana usulan-usulan itu bisa dipatok di dalam APBDes. Prosesnya jelas, LPM tugasnya jelas. Tapi tadi kalau berbicara terkait kewenangan semuanya ada di kepala desa sampai kepada anggaran-anggaran juga. Itu tadi. Bendahara juga kadang-kadang perannya di desa itu hanya menerima saja. Ya Pak. Tapi ketika eksekusinya adalah siapa Pak? Kepala desa. Begitu kan kira-kira ya Pak ya di desa itu ya. Nah, oke, lanjut. Nah, ini rencana kerjasama perintah desa. Nah, atau rencana kerja pemerintahan desa itu di sini Pak. Di sini ada tahapannya, ada waktunya ya tadi, waktu itu kayak siklus tadi itu Pak. Nah kemudian hasilnya, setiap hasil itu harus diberitakan dengan berita acara. Ya, harus jelas berita acaranya, berita acara itu berisi tentang kegiatan-kegiatan, usulan siapa yang dihadirkan kemudian ditandatangani sebagai mengetahui untuk pelaksanaan RKPDes. Nah di sini nih, nah urayanya jelas tuh Pak. Nah, tahapan penyusunan RKPDes, kalau RPJMDes itu bagian dari bagian dari RPPDes kalau RPJMDes. Jadi poin pentingnya ada di RKPDes tuh. Nah, lanjut Pak. Selesai. Nah, jadi itu ya Pak ya. Jadi Bapak-bapak yang hadir di sini nanti mudah-mudahan kami khususnya dari DPMD ini akan memberikan ulang poin penting bahwa peran sentral LPM itu sangat penting bagi pembangunan di desa. Ya, tadi ini yang saya sampaikan di sini agar bisa dipahami, agar bisa dimengerti oleh bapak-bapak semua bahwa alurnya, bahwa perannya itu sangat penting buat perencanaan. Dan dasar hukumnya juga sudah jelas, Pak. Ya, sampai perbub ditindaklanjuti perbub. Yang terakhir nomor berapa tadi itu Pak perbubnya tuh Pak? Nomor 7 tahun 2019. Saya rasa itu ya Pak ya. Itu sebagai pengingat. Mungkin bapak-bapak juga sudah paham betul ya. Tapi tadi yang ditanyakan ada juga yang lupa. Nah, ini sebagai pengingat bila mana bapak-bapak atau ketua LPM yang hadir di sini lupa bahwa peran sentral LPM itu seperti itu. Tugas LPM itu seperti itu dan fungsinya. Jadi jangan sampai nanti setelah dari sini bapak-bapak lupa terkait peran yang ada di LPM. Saya rasa itu Pak. Nanti kita langsung sesi tanya jawab aja ya Pak ya. Mangga bila mana ada sambil menunggu materi selanjutnya dari Bapeda ya Pak Kabid ya. Mangga 2 pertanyaan silakan ada yang bertanya. Mangga dari sebutkan nama dan desanya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kusbandi
di Kelurahan Kepandian, Pak. Kebetulan kami di LPM ini cukup lama, Pak, hampir 40 tahun gitu. Jadi ya, kebetulan kami pernah juara, Pak, LPM juara tingkat Provinsi Jawa Barat. Tentunya apa yang diharapkan oleh, dan kami pun membuat forum, Pak, dulu tuh di Kabupaten Indramayu itu. Forum LPM di Kabupaten Indramayu, dan alhamdulillah setelah itu terbentuk forum itu sebenarnya sudah berjalan, ada ikatan dengan pemerintahan desa dan lain sebagainya, karena kami melakukan suatu sosialisasi, Pak, setiap desa dan kecamatan itu pada saat itu. 10 tahun berjalan, tidak tahu, termasuk saya juga baru kali ini, Pak, mandek, Pak. Mandek, dan alhamdulillah tanggal 11 ini momentum terbaru lagi, LPM mulai ingin bangkit kembali. Apapun masalahnya, apa yang disampaikan tadi Bapak yang di belakang, bahwasanya LPM harus ada kekuatan dari dinas gitu. Kalau tidak dari dinas, nggak pernah sinkron, Pak. Karena lembaga ini hanya ini saja, legitimasi saja, sama halnya pelengkap, sama halnya dengan lembaga-lembaga yang ada di Indramayu, termasuk misalkan komite sekolah, kita punya ada Dewan Pendidikan, nyata-nyatanya ya hanya lembaga itu menyerap anggaran dan nggak tahu kemana rimbanya begitu, Pak. Pertanyaan saya, karena kami pernah membuat suatu forum LPM Kabupaten dan ketuanya almarhum, Pak, pada saat itu, saya juga sebagai wakil ketua pada saat itu, karena kebetulan karena peran LPM yang lebih banyak itu di desa, Pak, bukan di kelurahan. Apa yang tadi disampaikan juga LPM menampung aspirasi, ya tadi kalau lurahnya, kalau di kota, Pak, ya, di kelurahan, lurahnya sinkron dengan LPM mungkin bisa diajak bicara, tapi kalau aspirasi secara utuh ya belum terjadi saat sekarang ya, 10 tahun terakhir gitu, Pak. Jadi harapan saya, tolong, Pak, kembali pada dinas terkait agar menguatkan kembali LPM ini. Jangan sampai ada bahasa, Pak, 13 tahun yang lalu tuh menyampaikan bahwa LPM itu bukan lembaga pemberdayaan masyarakat, tapi lembaga pengkhianat masyarakat. Terima kasih. Ya, terima Wassalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi, Mangga. Dari desa, Pak, gantian ya, Pak, ya. Tadi dari kelurahan, sekarang dari desa. Mangga. Dari desa, Pak. Tadi dari kelurahan. Nah, ini belakang tuh. Bapak, sini, Pak. Nama dan desanya, Pak, ya. Bentar. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dasuki, Desa Balongan, Kecamatan Balongan, Pak. Artinya gini, Pak, saya diberi buku untuk menyatat RPP Desa, mungkin nggak ada yang nyatat juga satu pun. Yang saya inginkan, dibukukan, saya dipelajari untuk apabila rapat anggaran, misalkan tahun 2024, anggaran tahun 2025. Nah, kita dipelajari dulu buku itu, dibukukan aja. Jadi masing-masing ketua LPM dia punya buku, punya aturan dan punya undang-undang yang dipelajari. Kalau untuk menulis aja kayak gini, nggak bakal ada yang nulis, Pak. Lihat aja banyak aturan-aturan undang-undang kan banyak, Pak. Jadi pengennya LPM itu punya buku. Buku pedoman ya, Pak. Nah, buku pedoman untuk dipelajari, Pak. Mungkin itu aja. Karena LPM itu, Pak, di desa-desa bagaikan pohon kemading, nempel tapi tidak diurus. Itu, Pak. Cukup sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sesinya masukan berarti, Pak. Semuanya masukan dari Pak, kelurahan mana, Pak? Pande, terkait penekanan dari dinas ya, bahwa LPM ini mesti difungsikan ulang. Artinya baik itu dikeluarkan melalui Perbup lagi atau kegiatan-kegiatan lagi lah. Nanti insya Allah dari kami akan bisa mengingatkan ulang kepada masyarakat atau kepada kepala desa. Dan dari Desa Balongan, memang forum di sini kan hanya forum BIMTEK, Pak, bimbingan teknis. Tapi nanti bila mana
bapak-bapak yang hadir di sini pingin filenya, nanti kita kasih. Nah, memang terkait buku pedomannya belum disusun Pak terkait LPM. Hanya saja di situ juga regulasinya saja Pak. Terkait teknis-teknis secara detail belum ada peran LPM itu. Ataupun LKMD itu belum ada. Jadi nanti mungkin Bapak siapa Pak tadi? Bapak Dasuki nanti akan di-share untuk pengingat saja bahwa peran dan tugas LPM ini disebutkan. Nah, ini PowerPoint-nya nanti saya share ya Pak ya. Di sini ada pernah membuat forum, tadi di Bapak tuh ada namanya forum LPM ya Pak ya. Itu ada grupnya enggak Pak? Nah, nanti dibuatkan lagi Pak. Dibuatkan lagi, itu adalah tali persaudaraan ketua-ketua LPM se-Kabupaten Indramayu. Artinya bila mana ada kepentingan, bila mana ada keperluan kan enak bisa didiskusikan di grup itu. Artinya jangan sampai mandiri-mandiri atau sendiri-sendiri gitu Pak. Kalau ada forumnya itu nanti gampang untuk komunikasi. Ya. Oke, lanjut 2 pertanyaan lagi. Ya. Desa Sukaurip. Ini Pak. Pak Dasuki itu mana Pak? Punten tadi. Enggak, saya Balongan juga. Balongan juga ya? Iya. Sudah. Boleh yang lain? Enggak, barangkali yang lain. Ya, barangkali yang lain. Jangan itu Pak. Ya, gantian ya, ya. Mangga dari desa lain Pak. Silakan. Tadi itu masukan bagus ya terkait tadi buku saku ya Pak Dasuki. Kemudian juga terkait tadi dari kelurahan apa namanya? Mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari LPM Desa Babadan Pak. Sedikit yang ditanyakan menyambung dari itu Pak, maksudnya dari Bapak yang kelurahan. Maksudnya dulu itu pernah ada forum di kabupaten sudah berjalan. Nah, pengennya nanti pada tindak lanjut dari kegiatan ini minta untuk dinas kira-kira ada pertemuan lagi atau apalah, misalkan bisa dipanggil beberapa untuk membuat lagi, dihidupkan lagi forum itu Pak, karena memang forum itu sangat apa ya, Bagus ya Pak ya. bagus untuk keberlanjutan desa-desa informasinya Pak. Kemudian yang kedua barangkali kaitannya dengan bapak-bapak yang mengenai insentif atau apa namanya Pak, untuk LPM tuh ya yang di desa, barangkali kita perlu tahu juga kira-kira kenapa ada perbedaan, yang lembaga lain ada insentif kenapa LPM tidak, barangkali itu supaya kita paham Pak. Barangkali kalau nanti ada pertemuan barangkali bisa dihadirkan dari Kementerian Desa tuh Pak. Karena Dalam iya negeri Pak dari, khususnya Pak. ya Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Dalam Negeri ya Pak. Maksud saya itu Pak. Terima Ada kasih. perbedaan ya artinya ya Pak ya. Oh gitu. Nah, ya maksudnya ada perbedaan terkait LPM dan BPD. Kalau BPD ada anggarannya. Iya. Iya. Ya, Terima kasih, itu saja Pak. siap. Lanjut satu lagi Pak. Ya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Hanafi dari Desa Pakandangan. Tadi menindaklanjuti apa yang telah Bapak sampaikan, struktur organisasi LPM. Di dalam struktur itu kan dijelaskan kegiatan termasuk seksi-seksi dan personil kegiatannya. Kami mohon Pak agar jelas dibuatkan anggaran Pak, biar kita melaksanakan sosialisasi ke masyarakat tuh, dari perencanaan, masukan apa, kan kita kan ada kegiatan tuh Pak, jadi ada nggak ragu-ragu gitu Pak. Satu itu. Kedua, SK kami mohon agar jangan dari Pak Kepala Desa. Dari Bupati. Ya, biar tadi kan seimbang Pak, setara Pak. Ya. BPD, KUU itu kan jadi kan kekuatan hukumnya Pak Punten Mbak. Jadi kan biar ada inilah. Jadi kalau misalnya KUU ya udah ditekan terus kitanya Pak. Oke. Dari semenjak perencanaan, pelaksanaan pembangunan sampai evaluasi Pak. Jadi kami kan ada kekuatan, oh ini saya nih kekuatannya dari lebih tinggi gitu. Jadi kan dia kan akan bang itu aja Pak. Kemudian tadi masalah insentif tadi tuh Pak.
Kalau PRT kan ada, jelas. Kalau kita kan nggak ada. Mungkin masing-masing desa berbeda-beda, Pak. Ada yang besar, ada yang kecil. Jadi kalau SK-nya dari pemerintah atas, calon dari bupati mungkin sama, seragam. Seperti RT, 100-100, semua 200 gitu, Pak. Ya. Jadi itu aja, Pak, yang saya mohon masukan dari Bapak. Yang disampaikanlah ke yang lebih tinggi gitu aja. Jadi biar kita ini biar enak, tenang gitu, Pak, Ya. di LPM-nya. Udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari desa Babadan ya Pak ya? Tadi masukan, nanti masukan, oh Bu Kabid, pemateri kedua dari Bapak udah datang. Jadi yang pertama terkait forum itu nanti masukannya adalah mohon agar dihidupkan lagi. Itu nanti saya komunikasi dengan pemerintahan desa, pemerintahan DPMD ya khususnya ya. Terkait forum itu agar minimal dibuatkan grup lah ya untuk melakukan komunikasi dan koordinasi terkait kerja-kerja LPM. Kedua, ini pemahaman saya, kenapa sih LPM itu tidak ada honornya? Karena dari situ jelas, sebenarnya LPM ini hanya penghubung aspirasi dari masyarakat, Pak. Tadi tuh regulasi sesuai Permendagri nomor 18 tuh, Pak. Itu penghubung masyarakat, jadi forumnya masyarakat itu ada di LPM. Tapi lain-lain, sama sebenarnya jawabannya seperti itu ya Pak ya. Tapi lain-lain mudah-mudahan nanti bisa dikomunikasikan dengan pemerintah kabupaten supaya LPM ini benar-benar dianggarkan insentifnya ya. Kira-kira begitu ya Pak ya. Tapi pemahaman di awal bahwa sebenarnya LPM ini hanya penghubung ya Pak. Penghubung aspirasi dan kemudian penampung aspirasi. Saya rasa itu ya Pak ya. Karena pemateri kedua dari Bapeda sudah datang, mohon sudah cukup waktunya Pak. Baik Bapak-bapak sekalian, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat pemateri yang pertama. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Tulus atas pemaparannya yang luar biasa, dan ini mudah-mudahan menjadi bekal bagi bapak-bapak sekalian selaku ketua LPM baik desa maupun kelurahan. Artinya kami berharap bahwa pengetahuan informasi yang sudah disampaikan tadi itu pun dapat dijadikan landasan alasan bagi bapak-bapak sekalian untuk lebih memerankan peran dan fungsinya Bapak selaku ketua maupun anggota LPM. Sepakat ya Pak ya? Nah, soal tadi bahwa penguatan kita juga sesungguhnya jangankan dari DPMD, dari Kementerian Dalam Negeri juga sering melakukan penguatan terhadap pemerintah desa untuk bersama-sama melakukan kolaborasi dan sinergi dengan yang namanya Lembaga Kemasyarakatan Desa, LKD. Yang salah satu LKD-nya dari 5 itu adalah LPM. Jadi Bapak mestinya tadi yang disampaikan oleh pemateri juga, selain dilibatkan di dalam menyerap aspirasi masyarakat, bersama-sama merumuskan perencanaan pembangunan desa, juga selaku pelaksana pembangunan di desa. Itu idealnya tuh. Makanya bagaimana kita harus mencapai ideal? Mari kita kuatkan peran lembaga LPM ini untuk bisa berkolaborasi, bersinergi dengan pemerintah desa kita masing-masing. Untuk selanjutnya juga dari Pak Dasuki ya, dari Balongan, itu juga masukan bagi kita. Nanti minimal pemaparan yang sudah disampaikan oleh pemateri yang pertama maupun yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Tati dari Bapeda ini akan kita kompilasikan menjadi bahan yang dapat kita jilid untuk kita sampaikan ke LPM. Barangkali itu ya dari pemaparan pemateri yang pertama.